Kali ini kita akan membahas topik tentang mengapa Movinit ini sorry. Soalnya jam 2 makan siang. Kenapa Movinit kita anggap sebagai bisnis yang sangat dibutuhkan sebenarnya oleh banyak orang? Ya, jadi intinya gini lah. Kita itu Movinit ini tujuannya untuk solusi terhadap semua masalah, terutama yang kaitannya dengan finansial. Putus, hilang kakinya. Hilang kakinya. Oh iya. Sulapan. Sri Mulat. Kaget gue. Ya, jadi intinya kalau kita bicara mengenai network marketing secara keseluruhan ya, termasuk Movinit ini, sebenarnya ini solusi buat semua orang yang memang nggak puas dengan kehidupannya. Ya, artinya kalau misalkan Anda ditanya apakah Anda sudah puas dengan kehidupan Anda sekarang, belum puas. Nah, pertanyaan keduanya adalah apakah sudah punya solusinya? Ya, untuk menuju kepada kehidupan yang diinginkan. Nah, kalau enggak, kalau belum punya, itu kenapa kok belum punya? Misalkan nggak ada modal Pak, nggak punya keahlian, saya nggak bisa, nggak ngerti saya harus mulai dari mana. Nah, Movinit ini jawabannya gitu loh. Ya, jadi kita sudah menyediakan namanya turnkey business. Yang namanya turnkey business itu kan bisnis instan. Jadi tidak perlu nyiapin risetnya, tidak perlu nyiapin produknya, mikirin manajemennya, nanti suppliernya dari siapa, itu semuanya udah disiapin semua. Jadi kalau mau berbisnis untuk mengatasi solusi atau keinginan yang nggak punya kendaraan ini, saya mesti ngapain, mau bisnis apa, mau kerja apa, nah kita solusinya di sana. Jadi kita nyediain solusi, problem solver. That's right. I have agree, 100% agree, no doubt. Brother ini gimana? Oke, Karena ada karbo agak masalahnya. Ya, saya mesti ngomong supaya nggak ketiduran. Kelebihan karbo. Kalau menurut saya ini, tadi kalau Bro Edo kan solusi ya untuk teman-teman yang pengen punya bisnis. Kalau saya sih, saya lebih melihat kita kan nggak mungkin kerja selamanya. Ya, cari uang itu banyak cara. Kita jualan kaos juga dapat duit. Tapi kalau kita pengen pensiun, artinya kita pengen passive income. Karena kita nggak mungkin kerja selamanya. Suatu saat, mungkin faktor usia, masalah kesehatan, atau sesuatu terjadi dengan pekerjaan atau usaha kita, dan ketika kita nggak bisa kerja lagi, income-nya berhenti. Jadi banyak sekali masalah keuangan itu disebabkan karena kita masih aktif income. Ya, di mana uang yang kita dapatkan masih bergantung pada aktivitas kita. Nah, inilah yang menimbulkan banyak masalah bagi banyak teman-teman ketika masa pandemi ya. Di mana mereka dirumahkan, mereka bisnisnya nggak jalan, artinya income-nya stop. Nah, ini juga yang didengung-dengungkan oleh Robert Kiyosaki dalam buku-bukunya ya. Dia ingatkan orang, jangan puas dengan active income. Sampai akhirnya tahun 2008 terjadi krisis finansial yang berat sekali di Amerika. Banyak orang yang kemudian diberhentikan, kehilangan rumah ya karena kasus cicilan rumah mortgage ya. Mereka kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan rumah. Gue ingatin. Mortgage. Bukan Morgan, mortgage. Taunya cuma itu doang ya. Nah, akhirnya ya Robert Kiyosaki sampai menulis buku berikutnya yaitu Bisnis Abad 21 ya. Yang mana dia kembali menekankan penting untuk punya passive income. Dan dia kasih solusi juga di buku itu ya. Dia jelaskan mengenai 8 hal menarik dari bisnis network marketing di buku itu. Artinya apa ya? Turnkey bisnis. Banyak orang pengen usaha. Bisnis itu untuk apa? Untuk cari uang. Ya, banyak bisnis menghasilkan uang, tapi tidak semua bisnis bisa membuat kita passive income atau pensiun. Nah, bisnis network marketing ini adalah bisnis yang memungkinkan kita untuk passive income. Kenapa? Karena bisnis ini ada sistem.
Ya. Sehingga kalau kita jalankan sesuai sistem, kita benar-benar fight untuk sistem, suatu saat sistem ini akan menghandle bisnis kita. Dengan modal awal yang Dengan modal awal sangat kecil, biaya Mikro. operasional sangat kecil, sehingga kita nggak usah pusing dengan operasional, nggak usah takut bangkrut, karena orang nggak mungkin bangkrut jalanin bisnis MLM yang bener, nggak mungkin. Mosok bangkrut nggak mungkin. Mortgage, Bukan. Morgan. Tadi kan dibilang 8 hal kan? Apa aja? Nomor 1. Nomor 1, lupa lah. Pokoknya ada Baca aja 8. sendiri. Ya, baca aja sendiri. Bisnis abad 21. Kata kalau dosen itu nggak boleh ngomong lupa. Ya. Saya sengaja nggak ngomong supaya Anda baca. Oke. Betul juga ya. Ya udah, sebutkan 8. Ya itu ya. Jadi kita nggak mungkin kerja selamanya. Kita harus pensiun ya. Jadi harus pensiun nggak harus juga ya. Enggak lah, enggak. Ya, siapa tahu orang suka Nah, kerja. maksudnya gini loh, Pak sah kita saya itu nggak mau pensiun kok. sebisa mungkin berada dalam kondisi pensiun. Soal mau aktif atau nggak aktif kan terserah. Ya. Tapi kan di kondisi di mana kita sudah tidak bingung dengan masalah finansial. Cerdas. Cerdas. Itulah sebabnya kenapa beliau tua. Tio. Ya. No doubt. Ngeheng nih, ngeheng. Sadra. Restart, Pak, restart. Sadra. Restart. Mortgage. Yes. Oke. Oke, silakan. Aing ya. Kumaha ya. Yang pasti ini ya, 2. Tadi Pak Suprato juga bilang MLM, network marketing yang ada sistem. Artinya memang tidak semua network marketing. Makanya kita spesifik bilang Movinit gitu. Karena ada sistem yang bisa menjamin aset passive income. Nah, tapi sebetulnya kalau ini sudut pandang saya ya, in the end orang itu kan tidak hanya sekedar butuh uang, tidak hanya sekedar butuh pengakuan, tapi dia butuh juga aktualisasi diri. That's right. Ya, True. itu segitiganya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Maslow, that's right. Abraham Dia Lincoln pintar itu adalah sekali. presiden. Pintar Ya. sekali loh Medo ini ya dari Maslow. Maslow. Nah, jadi Mas Melo. Mas Melo. Oke. Jadi di network marketing dengan Abraham spesifik kita berani mengklaim karena kita yang mengarahkan Movinit ini kita akan memenuhi semuanya nih. Jadi kadang-kadang orang kalau baru mulai di dunia kerja, mulai bisnis, biasanya dia mikir cuma uang tuh. Ya. Kalau dia berhasil, ya kalau dia gagal kita nggak usah ngomong dah, ya solusinya udah pasti network marketing. Tapi sometimes pada saat dia berhasil pun dia ada satu kekosongan, karena biasanya dia juga tidak dihargai juga, gitu. Makanya setelah dia dihargai pun dia juga nggak bisa aktualisasi diri lagi. Nah sedangkan kalau dia terjun di network marketing yang punya sistem yang bagus seperti Movinit, dia dapat semua tuh. Secara finansial dia dapat. Ya, lalu kemudian dia baru naik peringkat sedikit, kadang-kadang belum naik peringkat aja kerja kerasnya kita akui, kasih tepuk tangan tuh. Ya, semua langsung salut, begitu. Lalu kemudian setelah itu dia bisa menghasilkan uang, dia mulai makin dihargai dan dia bisa wujudin impian-impiannya dia, itu aktualisasi diri dia, dan yang paling puncak, ya kalau ini pendapat saya pribadi ya, di puncak dari aktualisasi diri apa sih? Hidup dia bermanfaat. Nah di MLM itu, di network marketing, di Movinit khususnya, Anda hanya bisa berhasil kalau Anda bisa membuat orang lain berhasil. Jadi inti dari semua network marketing dengan ada sistem yaitu di Movinit adalah Anda itu dengan Anda sudah sadar atau belum sadar, seluruh kebutuhan kehidupan Anda itu akan dipenuhi. Nah saya belum temu nih di tempat lain, jenis bisnis lain yang bisa memenuhi ini dengan satu jenis. Kalau kita di Movinit kan dengan satu jenis dia udah bisa memenuhi semuanya. That's right. Makanya dibutuhkan sekali walaupun mungkin orang nggak merasa butuh. Smart. Karena ada pendidikannya bro. Betul, Kalau di tempat lain itu kalau di bawahnya naik dimarahin Pak. Mortgage. Jadi kalau di bawahnya tuh lebih baik dimusuhi. Dimusuhin karena mengancam posisinya juga. Sebenarnya enggak. Kompetitor, banyak kompetitor. Tapi itu soal gengsi. Betul. Masa dia lebih favorit dibanding gua gitu kan. Itu tadi yang apa ya, aktualisasi diri ini saya ingat waktu itu ada seorang pengusaha yang sukses di beberapa perusahaan, ya dia kaya raya lah. Dia jalani MLM. Betul. Nah dia bilang apa? Dia bilang
saya walaupun punya banyak perusahaan sukses, saya nggak pernah tuh ditepukin oleh karyawan-karyawan saya. Tapi dengan saya jalanin MLM mencapai tahap yang ya peringkat demi peringkat dia raih, dia ditepukin. Dia naik ke atas panggung, dia dihargai. Jadi itu yang memberikan kepuasan itu. Nah, cuman kembali lagi kan, memang tantangannya adalah saat orang belum sekaya raya itu, biasanya dia selalu bilang gini, gue nggak butuh ditepuk tanganin, Ya, yang penting gue betul. kaya. Betul, Nah, karena itu dia miskin. Iya, itu masalahnya. Sedangkan kalau Karena kan kita butuhnya duit dulu. bener. Makanya kenapa enggak dari awal dia sudah terjun di industri ini. Jadi pada saat dia merasa, iya ya kalau gue cuman kaya doang tapi tidak dihargain orang juga nggak enak juga. Iya. Tapi kalau di tempat lain dia udah kaya dulu, terus dia baru nyadar bahwa butuhnya penghargaan, Dia loncat ya lagi, loncat ya. lagi gitu Dan kan. jangan lupa bahwa MLM pun dengan Movinit pun Anda nggak hanya dapat yang kebutuhan tinggi tadi yang aktualisasi diri, tapi duit juga dapat gitu. Jadi memenuhi semua kebutuhan Betul. dari mortgage. Jadi saya hanya menyimpulkan karena saya udah merasa Udah selesai. Anda itu Kok disimpulkan baru 2 menit? true, no doubt, 100% agree Ya, Oke, dengan mortgage tadi. dengan mortgage yang tadi. Jadi saya bisa simpulkan bahwa apa yang akan Anda nikmati di sini semuanya bisa Anda nikmati kalau Anda itu aktif di bisnis ini. Kalau Anda hanya melihat dari luar ya Anda akan tahu bahwa network marketing yang jualan. Not more than that. Oh. But if you masuk ke dalam dan aktif ikuti program-program Core Academy, you will get what we told you. Artinya ada mentoring lah ya. Jadi teman-teman minta aja oleh tim bisnis. Jadi mintalah tim bisnis Anda untuk startup Anda, membimbing Anda step demi step. Supaya Anda bisa aktif, Anda rasakan bagaimana bisnis ini memberi manfaat buat bukan hanya buat Anda, tapi untuk orang lain juga ya. Jauh ya. Makin lama makin kecil. Tahu nggak kenapa saya harus aktif terus menjawab yes true? Tahu nggak? Biar saya nggak ngantuk. Berat. Padahal jam-jam yang doang kelebihan itu. kalbu aku loh. Tahu, tapi tetap. Selesai. Kalau gitu lo yang jelasin deh sekarang. Kenapa kamu mesti mau Movinit? Karena gini. Oke. Kalau minta saya jelasin, otak saya kosong. Iya kan? Jadi saya hanya bisa. Jarang loh ada orang sejujur ini. Saya hanya bisa bilang Ini udah bodoh jujur loh. true, 100%, no doubt. Kalau enggak, Itu namanya bukan ngantuk, penyakit tidur itu. Nah, sekarang gini. Kan oke lah ya, kita udah cerita tentang ya Movinit dibutuhkan orang dengan berbagai macam hal menarik yang bisa kita dapatkan. Tapi bukan berarti bisnis ini tidak ada masalah sama sekali. Nggak mungkin dong bisnis Oh, langsung sempurna. bahas masalah ya? Nggak, maksudnya gini loh. Tidak ada bisnis yang sempurna. Betul, Iya tapi jangan kan? masalah Sebagus dulu. apapun sebuah bisnis, pastilah ada hal-hal yang nggak enak gitu loh. Maksud saya gitu. Saya pengen bahas. Diam dulu. Sebelum Anda ke diam. Sebelum Kita kayak- bahas ke masalah. Apa? Kok begitu cepat? Loncat ke topik lain. Padahal saya ada satu lagi ya kelebihan dari bisnis Movinit itu ya yang saya pengen memancing ya rasa Ikan. ingin tahu. Saya ingin memancing ya pendapat dari teman-teman semua ya bahwa Movinit gini kalau kita jalanin bisnis lain dapat duit dan seringkali ya Ini kan adiknya bukan temennya. oh iya betul. Kalau kita jalanin bisnis di bisnis lain ya, itu kan ada kompetitor. Ya ada pesaing dan apalagi kalau kita kerja di kantor ya, kita pengen dapet jabatan direktur. Dan yang direktur kan cuma satu. Ya artinya kalau udah ada direkturnya, yang lain mau rebut posisinya dia. Dan kalau kita Lu jangan gitu terus lagi gini terus. ya lu salah sendiri kenapa ikut gitu. oke. Kalau direktur kan di atas. Direktur kan di atas, nggak Iya, mungkin tapi di kan- bawah. Kita jadi direktur kan Itu nggak mungkin. dikit-dikit itu nggak enak. Dia jurus kata. Itu ngasih contoh jurus kata. Iya. Jadi pokoknya atas lagi nih. Jadi kalau orang udah naik di posisi direktur, ya, maka yang lainnya itu harus ngejar ke atas. Dia mesti turun. Nah, kalau Anda sudah posisi direktur, ya Anda nggak mungkin lagi menarik orang lain ke atas karena gantiin posisi Anda. Ya, jadi ada pesaing. Tapi kalau bisnis Sikut-sikutan. ada sikut-sikutan. Itu. Injek-injekan. Red Ocean ya. Persaingan ketat kompetitor. Ada kompetitor lah, ada jualan barang apapun juga ada kompetitor.
Tapi yang menarik dari bisnis movie ini itu nggak ada kompetitor, betul nggak? Kita itu bersaing dengan diri kita sendiri. Betul. Kayak kita naik gunung tuh kan kalau kita udah, misalnya ada orang udah di atas gunung, kita mau naik juga boleh, betul nggak? Betul. Artinya kita nggak perlu suruh yang atas turun, kita bisa naik. Jadi semua yang mau naik bisa naik. Dan kita tidak bersaing dengan orang lain. Betul. Kita bersaing dengan diri kita sendiri. Saya setuju. Ya, jadi kalau Anda mau jadi diamond di Movinit, Anda nggak punya pesaing. Karena pertempuran di Movinit itu Anda melawan diri sendiri. Kendala di awal itu apa? Setiap orang itu kan pasti punya challenge-nya sendiri lah ya. Di awal-awal masalah kamu apa sih dan gimana caranya Anda mengatasi masalah itu? Yang paling tua dulu dah. Gimana? Gua terus. Gimana kalau saya dulu? Oke. Silakan dong. Dia takut jawabannya diambil kayaknya nih. Takut jawabannya diambil. Jawabannya tampil lagi. Gue nggak ada lagi dong. Ya udah kamu Ya dulu. lu aja dulu, Tapi enggak, gini. Jadi lu ngomong aja dulu. Ya. Oke, makasih. Rokok-rokok. Tiap orang itu cara memulainya, masalahnya beda-beda. Masalah saya dengan masalah lu bisa beda. Jangan tidur. Kita ini durasinya sebetulnya pendek ya. Pendek mas sebenarnya banyak. Isinya itu nggak ada. Banyak drama aja sih. Pada Saya itu kan masalahnya gini, saya introvert, jadi males banget bicara sama orang. Saya mulai bisnis ini juga hanya dari 20 daftar nama. Mulai bisnis ini itu awal tahun 2000 loh ya, 2002 saya mulai. Daftar nama saya dikit banget, 20. Jadi itu selesai dipresentasi dalam ya paling seminggu, 2 minggu udah habis. Nah jadi itu masalah saya. Jadi kalau misalkan saya mau mempresentasi lebih banyak orang lagi, nah apa harus saya lakukan? Saya harus melakukan yang namanya prospecting, kenalan sama orang-orang baru, dan itu menyebalkan banget, sebuah tantangan yang berat sekali buat saya. nangis dulu lah. Ya, jadi saya diminta oleh Pak Edo, kamu ke Gramedia, kenalan sama orang. Ngapain? Minggu kurang. Ya, kalau zaman sekarang kan enak ya, kita mau kenalan sama orang di sosial media bisa. Tapi di zaman dulu kan sosial media itu belum start. Jadi saya kalau mau kenalan sama orang ya saya harus keluar. Tempat yang paling nyaman buat saya prospecting, kenalan sama orang baru itu adalah Gramedia, toko buku. Karena bisnis kita berhubungan dengan membaca buku, pengembangan diri. Cari orang-orang yang lagi baca buku, samperin. Kemudian Pak lagi baca buku apa? Buku leadership ya. Wah cocok banget bla 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 bla. Kenapa saya mau melakukan itu, keluar dari zona nyaman? Karena impian saya lebih besar daripada masalah saya. Bukan bro, karena waktu itu Bukan, itu pengalaman saya, sosokan. bukan. Gua mau bantah. Kok gitu ya saya? Gak boleh gitu lah, upline loh. Iya, ya sopan sama orang. Karena zona lu gak ada yang nyaman sama sekali, jadi lu sudah nyaman. Orang gak nyaman sama saya. Aneh soalnya kan. Nah, zona lu gak ada yang nyaman. Hah? Apa? Zona lu zaman dulu gak ada yang nyaman. Gak ada yang nyaman ya? Bener ya? Iya. Oke. Lalu jadi tuan rumah aja malu sama tamunya, Betul, gimana ya. aja? Makanya mau Nggak tidak punya mau saya harus pilihan. gak ada pilihan. Nah sekarang ini banyak zona nyamannya, makanya lu ngomongnya ngaco. Iya sih. Ya jadi buat teman-teman yang saya nggak punya banyak teman atau udah kehabisan daftar nama, nanti Anda bisa belajar di Movinit ya, di Core Academy. Nanti Sadra akan mentoring Anda gimana caranya mendapatkan daftar nama. Karena sebenarnya ini hanya masalah Anda mau atau tidak. Metodenya udah ada. Ya, 1 jam minimal 10 nama lah Anda dapat. Jadi orang-orang yang mempraktekkan metode ini itu malah kekurangan waktu untuk presentasi karena terlalu banyak daftar namanya, betul nggak? Ya lanjut. Padahal saya belum selesai kan, dan diambil gitu. Pengen banget dia bicara. Dia pengen kali punya panggung. Nah, sekarang masalah dari Anda itu apa? Sebenarnya nggak ada masalah. Ya udah. Itu juga enggak. Lu doang kayaknya Lu cari masalah aja lu bener. Nah, jadi gini teman-teman. Kok gitu sih saya? Jaringan itu Enggak ada masalah, ada masalah. sebenarnya di bisnis manapun same. Ya. Cuman problemnya di jaringan itu menurutku terlalu murah starting up-nya. Betul. Sehingga mindset orang gampang nyerah. Ya. That simple. Kalau dibilang ada masalah kayak contoh.
wah ditolak susah, cari orang susah, semuanya pada negatif sama bisnis network, semuanya segala macam tidak gampang. Berarti lu nggak pernah bisnis konvensional, gitu aja deh. Kalau menurut saya, ya bisnis konvensional cari klien juga susah. Betul. Karena saya bolak-balik setengah mati, begitu 1 tahun pertama dapat 1 proyek itu udah seneng banget. Gitu. Ya dulu saya GM aja waktu ngerekrut sales loh. Kita yang ngerekrut sales ya itu banyak sekali turnover. Salesnya masuk ternyata kualitasnya nggak bagus. Kita mau nyari sales yang hebat aja susah. Nah masalahnya kalau kita tidak bisa rekrut sales, kita tidak bisa dapat proyek. Hitungannya yang kita buat gaji orang, bikin fixed cost kayak listrik, kantor segala macam jalan terus meterannya. Kalau di sini kita rekrut orang, maksudnya gini, di Movinit terutama ya, begitu lu join lu balik modal. Nah, jadi nggak ada modal kan sebenarnya, nggak ada modal loh. Dapat barang kok, dapat barang senilai itu dan memang barangnya quality. Ya sering yang kita selalu ngomong itu kalau misalkan Anda ke supermarket belanja barang 1 keranjang bayar 1 juta, masa ngomong sama kasir ini modal saya berapa Mbak, kan nggak gitu. Nah berarti kalau nggak pakai modal, akhirnya tidak serius. Jadi ada masalah dikit aja, susah. Baru 5 orang yang nolak, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya ini. Karena nggak rugi, nothing tulus. Dengan gampang berhenti aja ya. Apalagi motivasinya join network. Wah ini kayaknya gitu ya? Di sana bisa dapat mobil ya, iseng-iseng lah. Siapa tahu gue sukses. Ya, nah kalau siapa tahu gue sukses, gimana sukses? Ya karena mereka nggak serius. Karena nggak direncanakan, tidak di-planning, tidak dikerjakan dengan tepat. Jadi itu penyebab gagal nomor 1 dan itu adalah kendala nomor 1 juga ya. Karena orang join network karena modalnya kecil, nggak ada kepepet-kepepetnya, maksudnya nggak ada all out-nya, mereka dengan begitu gampang berhenti. Termasuk ini, alasan orang yang bilang, gua sibuk, itu tandanya belum menganggap serius bisnis ini. Oh betul. Kalau dia sudah anggap bisnis ini sebagai bisnis yang punya potensi besar, disempetin Pak, nggak mungkin nggak. Tidak diprioritaskan. Karena tidak diprioritaskan, maka dia ngomong, gue terlalu sibuk, nggak bisa kerjain bisnis ini. Masalah itu diciptakan dari mindset sendiri sebenarnya. Nggak ada masalah sebenarnya bisnis ini, apa yang masalah? Nggak ada orang yang begitu sibuknya sampai nggak punya waktu luang sama sekali. Masalahnya nggak rela aja waktu luangnya dipakai karena dia masih menganggap bisnis ini bisnis kecil-kecilan, bisnis yang nggak layak diperjuangkan. Ini persis sama anak saya ketika saya suruh olahraga. Dan dia bilang dengan 1000 alasan punya tugas dia, memang tugas dia didesain, memang repot dan dia selalu bilang nggak ada waktu. Bentar Pak, 1000 ya. 1 apa? Lu tanya anak gua 1000 alasan, gua udah lupa. Itu lama itu. Sorry. Gua kasih nomor teleponnya. Lama. Saya kebanyakan gula. Kalau saya nemuin sih termasuk diri saya sebetulnya kendala itu tidak ada tetapi di mindset. Jadi kalau mau dibilang kendalanya adalah mindsetnya dia sendiri. Jadi dia ekspektasi itu kalau di MLM itu kalau gue ngundang orangnya datang, kalau gue presentasi orangnya join, kalau orangnya join dia akan aktif. Nah itu aja. Dan tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi. Tapi kalau mau dibilang kendala harusnya tidak mungkin ada kendala ya. Dari misalnya kayak dia bilang paling awal saya nggak punya modalnya nih gitu. Tapi udah di depan kita orangnya. Dan kita ngundang dia bisnis nih. Kita udah ngundang bisnis. Dia udah datang. Kita presentasi, dia bilang modalnya nggak punya modal. Lah emang waktu gua ngundang bisnis lu ngarepin datang ke sini nggak ada modal? Betul. Bisnis apa yang nggak ada modalnya gitu. Iya. Pasti akan ada modalnya juga gitu. Jadi begitu juga pada saat kita menjalankan bisnis, gua ngundang lu tertarik, terus lu bilang setelah gua presentasi nggak ada waktu. Lah lu minat mau datang itu kan artinya udah minat bisnis. Terus lu pikir bisnis ini kagak dikerjain, nggak ada waktu. Jadi sebetulnya semuanya muncul karena dari mindsetnya dia. Bahwa dia pikir bisnis ini lu mesti punya banyak teman, lu mesti punya jago ngomong, bisa ngeyakinin orang, punya banyak modal, mukanya tembok. Ya, nah itu semua dia pikir gitu. Jadi pada saat dia jalanin, ekspektasi dia adalah bisnis ini akan mudah. Ya. Tapi ternyata begitu dijalankan tidak mudah. Tapi kalau kita mau pilah
apa yang lu lakukan itu nggak mungkin ada kendala. Daftar nama temen emang yang sudah ada. Buat janji ada contekannya. Presentasi di awal tim bisnis yang lakukan presentasi. Sambil lu belajar. Kalau lu belajar presentasi cuma 15 menit, masa sih 2-3 kali nggak hafal-hafal juga. Gitu. Begitu juga dengan follow up. Yang kita follow up orang yang positif, bukan yang negatif kita sulap jadi positif juga gitu. Yes. Jadi sebetulnya tidak mungkin ada kendala kalau mindset dia benar. Makanya kenapa CLP. Ya. Doktrin tuh cuci otaknya. Karena memang kotor. Bener, karena ya hampir semua tidak ada pengalaman di industri ini sampai mereka berhasil kan. Paling mentok kalau dia pengalaman ya pengalaman gagalnya. Nah, yang paling bagus sih prinsipnya gini, jadikan kendalamu itu alasan utama kenapa jalanin. Oh iya. Kalimat lama. Coba dijelaskan. Iya. Jadi kalau kendala dia nggak punya duit ya justru itu. Cari duit. Iya. Kita kan selalu iseng-iseng ngomong gini kan. Kalau dia bilang nggak punya uang, kita tanya balik, lu udah kerja berapa tahun? Kalau dia bilang, ya selama ini gue udah kerja 5 tahun. 5 tahun, tabungan 2 juta aja kakak punya. Jalan lu bener nggak? Gitu. Berarti lu bener-bener butuh bisnis ini loh. Gitu loh. Iya. Coba pikirin, jangan sampai salah. Gitu loh. 5 tahun masih masalah dengan 2 jutanya gitu loh. Tapi banyak sih orang-orang seperti itu karena moonwalk. Tapi gini loh, pada dasarnya menurutku mostly Jalan di tempat. Ya kalau memang benar-benar real dia nggak punya 2 juta, nggak punya tabungan, dia ada 2 masalah. Pertama memang Nggak bisa nabung. pekerjaannya salah atau dia salah ngelola duit. Nah. Tapi biasanya Atau dia bohong. Ya, seharusnya cari alasan. karena dia merasa itu cara nolak halus Ya. gitu lah. Nggak Gua punya nggak ada duit waktu lah, sama nggak gitu punya lah. duit adalah cara menolak halus. Cara menolak halus. Sebenarnya belum serius karena kalau dia menganggap bisnis ini bagus, dia lihat modalnya cuman hanya 2 juta, dia pasti akan bisa usahakan modalnya kalau dia anggap. Nggak usah 2 juta. Hari ini lu taruh kunci mobilmu, kalau sejam ini lu Bisa punya 50 duit 50 juta, lu bawa gitu sama Ya, ini. dia tiba-tiba langsung 50 juta punya punya duit. duit. Ya. Langsung punya. Jadi dia menolak halus sih kebanyakan yang menganggap bisnis ini nggak serius. Nah dulu waktu saya jalanin bisnis, kendala saya waktu. Cuman karena saya punya impian yang sangat kuat dan saya lihat solusinya di bisnis network marketing, saya sengaja sisihkan waktunya. Jadi saya bahkan udah atur 2 tahun ini minimal per bulan tuh 30 presentasi. Ternyata saya bisa wujudkan 40 presentasi. Dan dalam waktu 2 tahun selesai. Nah kendala berikutnya itu harus siap ditolak. Bahwa kita itu ingat di bisnis network marketing itu adalah bisnis kerja keras, bisnis jumlah yang banyak. Yang menang adalah yang banyak presentasi, bukan yang presentasinya hebat. Dan kita tidak perlu meyakinkan orang negatif. Banyak orang berusaha ketemu orang negatif, gimana cara meyakinkan? Begitu mereka gagal, mereka sedih. Ya, mereka merasa, waduh saya gagal. Padahal nggak perlu. Saya terus terang di bisnis network marketing, saya nggak pernah mencoba untuk meyakinkan orang negatif. Saya kalau ketemu orang negatif, ya udah saya cari yang lain, cari yang positif. Jadi kita mencari orang positif. Ada sekitar, ya? Oh, betul. Ya, orang-orang negatif, gitu ya. Next, ya cari orang lain. 80% orang negatif, ada 20% orang yang positif. Nah, yang penting kita rela ditolak oleh banyak orang. Memahami yang namanya permainan angka. Nah, dulu saya bersyukur di awal saya jalanin bisnis network marketing itu, saya mendengarkan satu seminar di mana orang yang bicara mengenai yang penting banyak. Bicara mengenai permainan angka. Anda presentasi yang banyak, nanti sebagian besar menolak Anda. Tapi kalau Anda konsisten dalam jumlah yang banyak dan ikuti sistem, Anda akan ketemu sekitar 20% orang-orang yang positif. Dan angka itu saya kumpulin, itu ada 30%. Ya, dulu angkanya saya catat ya. 30% orang yang positif. Ya. Melankolis. Nah, jadi artinya ya udah begitu saya ada orang yang nolak saya, next. Nolak, next. Santai karena kita cuman habisin angkanya. Ya. Nah, itu sih menurut saya kendala kebanyakan orang. Kenapa sih orang berhenti di MLM? Karena penolakan. Mereka join, mereka mau coba jalan, ditolak 5 kali, berhenti dengan gampang karena mereka merasa modalnya kecil sekali. Mereka nggak akan bangkrut kalau berhenti. Jadi cuma 5 orang nolak udah berhenti. Nah, kalau kita sudah tahu masalah-masalah ini, ya kita tinggal belajar gimana caranya handle ini. Kalau Anda tidak di bisnis Movinit, Anda di bisnis lain, ya
Anda juga akan mendapatkan masalah-masalah yang baru. Kalau mau survive di sana ya Anda harus belajar menghandle masalah itu. Right. Jadi bukan setiap ketemu masalah, aduh kayaknya nggak cocok deh, lari ke tempat B lagi, kayaknya nggak oke deh, lari lagi ke tempat C. Kalau di zaman sekarang itu ada kecenderungan lompat sana lompat sini. Kenapa? Karena pilihan terlalu banyak. Beda dengan zaman kami pada awalnya tahun 2000 awal itu, kita tamat sekolah, kalau nggak jadi karyawan, guru les, MLM atau asuransi. Udah, itu aja. Nggak ada yang namanya selebgram, kemudian content creator, YouTuber, main game, main e-sport, streamer, dan lain-lain. Banyak banget sekarang. Zaman sekarang itu udah terlalu banyak pilihan. Dan yang dilihat sama anak-anak muda zaman sekarang itu adalah kesuksesan kan. Wah ini keren ya, muda, sukses main game aja. Ini ya, hanya konten-konten, income-nya gini, bisa beli rumah miliaran, bisa pakai Bentley, mobilnya, keren ya. Ini jadi yang ditunjukkan itu adalah kesuksesan orang-orang tanpa mereka lihat bahwa ternyata untuk bisa mewujudkan itu, mereka sudah solve the problem begitu banyak gitu loh. Yang jumlahnya itu mungkin 90% problem, 10% result. Nah, yang ditunjukin di sosial media kan resultnya gitu loh. Sehingga terus orang mau jam langsung ke situ. Iya, kayaknya nggak dapat masalah, kayaknya nggak gampang ya, pindah lagi. Nah, makanya teman-teman ya, Anda kalau sudah melihat ini ada sebuah bisnis yang bagus, Movinit, ya udah, kita kasih tahu nih masalahnya ada. Yuk, handle. Makanya timeline atau time frame kita itu kan bukan 3 bulan kemudian lu pasti sukses. Ya. Kan kita udah ngomong dari awal tuh 3 proses tahun. kerja yang benar 3 tahun. Ya. Dan menariknya, saya juga belajar dari pengalaman, kita hanya perlu menguasai basic skill. Expert di basic skill. Basic skill di bisnis ini apa? Bikin daftar nama, buat janji, presentasi, follow up, masukkan orang ke sistem. Ulang lagi, ngajarin orang bikin daftar nama, buat janji. Begitu terus. Nah ini adalah basic skill yang harus benar-benar kita kuasai. Dan kita kuasai itu hanya butuh waktu 1 bulan. Saya dulu ya, karena Pak Edo datang ke Medan, waktu bantu saya kan 2 minggu ya Pak ya. Dan waktu Pak Edo pulang, berarti 2 minggu itu saya udah ngerti. Gimana caranya saya presentasi orang, saya follow up orang itu harus ngomong. Cuman belum expert. Tapi saya udah bisa lakukan presentasi yang benar. Saya sudah bisa follow up dengan benar. Saya juga bisa closing orang. Cuma memang belum expert. Kalau bicara expert kan kita butuh jam terbang ujung-ujungnya ya. Mungkin setahun, 2 tahun gitu. Tapi untuk memulai sampai bisa menghasilkan income jutaan sampai belasan juta. Itu kurang dari 1 tahun sangat bisa gitu loh. Nah sesimpel itu bisnis Movinit. Terus satu lagi ya. Buat teman-teman yang join Movinit, jangan sok tahu. Jangan sok tahu beneran. Artinya ya Anda coba rendahkan hati untuk belajar karena bisnis Movinit ini sesuatu yang unik. Mungkin Anda udah pernah sukses di bisnis lain, di konvensional, ya berhasil, tapi belum tentu caranya cocok di sini. Ya, jadi Anda merendahkan hati belajar dari Even tim network bisnis marketing Anda. lain lah. Ya, betul. Oh itu setuju banget tuh. Jadi walaupun Anda udah pernah join di MLM lain, bisnis lain yang nggak diajarkan sistem yang tepat, karena kita jalankan Movinit ini tujuan kita adalah berbisnis bukan sekedar jualan. Kalau di MLM lain tuh hanya jualan, yang penting omset. Mau online lah, bahkan diajarin jualannya online ya, sesuatu yang sebenarnya nggak boleh di bisnis MLM ya. Dilarang, nah, mereka halalkan dengan cara seperti itu. Jadi kalau Anda udah join Movinit, kosongkan gelas Anda untuk belajar sesuatu yang baru. Core Academy sudah punya cara-cara untuk menciptakan duplikasi. Supaya apa? Supaya kalau Anda kerjakan sesuai ketentuan kita, dalam waktu 3 tahun Anda bisa pensiun sebagaimana yang dipresentasikan di Movinit. Ya kita punya program-program ya, Core Academy udah siapkan programnya. Kalau Anda di startup oleh tim bisnis Anda dan Anda serius, Anda pasti akan diperkenalkan dengan CLP, ya, langganan CLP. Anda akan diperkenalkan dengan goal, yaitu Anda lulus F90, jadi core dan seterusnya. Awal dulu saya juga nggak ngerti. Jadi ketika saya merasa bisnis saya itu bonusnya turun. Mendekati 0. Turun itu bukan puluhan juta jadi ini. Itu kan enggak, maksudnya yang network marketing pertama itu kan cuman dapatnya kecil-kecil doang kan. Nah ini udah mendekati kayak nggak dapat bonus, tapi lucunya ketika
saya tanya kepada leader saya, dia bilang, bisnis lu bagus loh, berkembang. Dari mana gitu loh, kok bisa gitu berkembang? Udahlah, pokoknya kamu percaya aja. Bulan depan pasti bonusmu naik gitu loh, komisimu naik. Dan memang benar gitu loh. Karena yang dibaca itu sebenarnya bukan parameternya, bukan cuman penghasilannya. Ya orang itu kan berhenti gara-gara apa? Kayaknya nggak jalan ini. Kenapa? Nggak dapat apa-apa gua. Udah 3 bulan gua jalanin apa? Duitnya segini nggak ada ini. Jangan remehkan hal kecil dulu. Ya karena hal kecil itu sebenarnya pondasinya yang jangan kaget kalau tiba-tiba nanti ada lompatan. Ya, tim bisnis sudah tahu ya, mereka udah punya pengalaman ibarat orang naik gunung ya, tim bisnis ada di atas, jadi mereka tahu jalan yang kita mau lewati. Jadi modalnya percaya aja ya, jangan sok tahu, percaya dengan tim bisnis. Ya, grafiknya eksponensial kan gitu. Kerja kita segini, wah, tapi hasilnya cuma dikit. Kerja kita segini terus, tapi hasilnya dikit. Tapi ini kalau eksponensial ke atas, nanti ada cross titik di mana hasil kita sama kerja kita imbang. Tapi jangan kaget kalau hasil kerja kita kayak gitu-gitu aja tapi hasilnya gila-gilaan. Nah, itu kan seperti Dan itu, betul. Saya juga ingat karena proses ya, kita ikuti proses itu kayak yang dikatakan Robert T. Kiyosaki, kurva burung. Ya. Belajarnya itu ya burung itu turun dulu baru naik. Terus, nah ilmu juga seperti itu. Jadi jangan terburu-buru bangun bisnis ini. Tapi kalau Anda serius, 1 bulan aja bisa menghasilkan jutaan, pasti sangat bisa banget gitu ya. Yang penting Anda serius saja. Tiap hari Anda ketemu orang, ya anggaplah Anda sedang punya bisnis franchise yang Anda lagi cari investor untuk bisa invest di bisnis Anda gitu loh. Yang Anda lakukan tiap hari apa? Ketemu investor-investor, ketemu tim bisnis baru, calon tim bisnis ya. Yang Anda lakukan apa ya? Presentasi kan, pitching kan, presentasi itu tugas kita sebenarnya di bisnis ini. Nah kita udah melihat kok teman-teman kita di Movinit yang mereka serius konsisten tiap hari ketemu orang kayak buka toko tiap hari. Mereka punya kok income-nya sampai jutaan, udah pasti bisa gitu loh. Kita kerucutkan sekarang ya. Sebenarnya tadi udah dibahas sih tentang apa sih yang bisa kita dapatkan dari industri ini. Sebenarnya tadi udah spill dikit lah ya dari topik-topik kita. Kalau kita kerucutkan kita fokus lagi apa yang bisa teman-teman dapatkan kalau mereka jalankan bisnis ini secara serius. Oke. Uang. Nggak, sorry. Biar adil ya, biar fair ya. Jangan nggak usah pakai tunjuk-tunjuk. Gambreng. Ya, biar fair. Saya Gambreng. tutup mata. Oke? Durasi. Apa bedanya? Apa bedanya? Ya. Ujung-ujungnya gua juga. Lebih fair dong. Oke. Ujung-ujungnya apa yang kita dapatkan dari network marketing Movinit? Kenapa nggak dulu tunjuk dia? Harusnya dia duluan. Tadi lupa. Orang luar. Orang luar. Apa Oke. Ujung-ujungnya apa yang didapatkan? Waktu saya mau bahas. Hey, attitude jelek ini. Lagi bicara. Sorry. Parah ya. Parah. Ngomong apa tadi saya? Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya. Yang saya paling hargai sebetulnya kalau di network marketing yang ada support system yang benar seperti Movinit dengan Core Academy adalah mindset. Nah, ini dia ini. Itu ya. Jadi karena gini, dulu di buku siapa gitu ya, ada yang bahas kan pada saat semua uang orang kaya dikumpulin, lalu dibagikan secara rata. Balik lagi. Tungdesem. Ya. Nah, itu uang itu dalam waktu sekian lama, uang itu akan kembali ke pemiliknya masing-masing. Gitu, karena mereka yang punya skillnya, mereka yang punya mindsetnya, mereka yang menguasainya. Begitu. Nah, jadi yang menarik di industri ini adalah dengan support system yang benar seperti Movinit dan Core Academy adalah yang dirubah itu adalah mindsetnya. Karena kalau mindsetnya sudah beres, sebetulnya industri ini tuh nggak bisa dibilang mudah ya. Sederhana sekali, tinggal dijalanin aja, itu jaminannya pasti berhasil. Cuman tantangan setiap manusia itu bukan di skill yang nggak punya, bukan kesempatan yang dia nggak punya, tapi lebih kepada mindset yang dia nggak punya. Dikasih peluang, ini mah pasti nggak bisa. Dikasih peluang lain, ini mah susah. Dikasih peluang lain, gue mah nggak bisa. Negatif terus gitu. Jadi kalau mindsetnya dirubah, dia bisa berhasil dimanapun. Growth mindset. Nah, jadi kalau dibilang apa sih yang hasil yang paling menarik dari industri ini bisa kebayang ya. Saya dulu orangnya Cooper, introvert,
agak-agak psikopat gitu kan. Pemalu, gengsinya tinggi, nggak bisa ngomong, semuanya gitu. Dan bisa berubah seperti sekarang itu kenapa? Karena support system. Support system yang benar yang memang fokusnya adalah mengeducate, merubah mindset orang menjadi lebih baik. Nah ini semua terlepas dari kita dapat asetnya, kita dapat finansial, kita dapat networkingnya, kenalan, ya itu semualah seperti itu. Dan itu paling mahal loh. Betul. Mindset sama pengembangan diri. Kita sekolah tinggi-tinggi sampai S2, S3 pun belum tentu diajarin. Nggak ada, skill. betul, nggak ada Pak. Dan kita diajarinnya sambil praktek. Betul. Nggak? Di bisnis Mufini ini kita diajarkan karena kita mengalami kegagalan, kita belajar bagaimana menghandle kegagalan, belajar leadership, belajar communication skill, sikap positif dan lain-lain. Nah itu juga Pak, jadi ini yang lagi sering saya bahas juga ya, kadang-kadang ke prospek, kadang ke tim juga. Kita sama-sama sepakat kalau lu mau berhasil, lu mesti punya mental never give up. Ngomong sih gampang. Betul. Ya kan? Ya, ngomong sih gampang. Nah pertanyaannya gimana caranya untuk punya mental atau mindset never give up? Ya. Solusinya kan cuma satu, sering-sering gagal. Action, betul. Betul nggak? Sering-sering gagal dan lu bangkit lagi. Ya. Nah kalau lu cuma ngomong, datang ke seminar 10 juta, 20 juta. Yang penting kalau mau buka usaha Anda jangan pernah nyerah, coba terus. Ngomong lu gampang. Betul. Betul nggak? Ya, Begitu kita buka praktek. usaha sekali taruh 300 juta. Bangkrut, jangan pernah nyerah. Iya gue nggak mau nyerah gitu, duit yang udah nggak ada. Nah tapi kalau kita di industri ini, mulai dari buat janji deh. Apa MLM gue nggak mau tutup telepon. Nah lu masih mau nyoba? Ya. Nah disitulah dia mulai. Gitu loh, berlatih yang namanya mindset untuk tidak pernah mau nyerah. Terus yang kedua, bicara public speaking. Saya juga ngajar mengenai public speaking. Yang kita ajar berapa? Sekian juta, sekian hari. Habis itu dia pulang, apakah dia bisa public speaking? Belum tentu. Nah, dia yang paling mentok dapatnya apa? Oh ternyata ngomong di depan itu nggak parah-parah banget deh. Gue jadi lebih berani. Mentok begitu. Tapi apakah cara dia ngomong udah benar? Belum tentu, karena kalau dia praktek di depan umum, selesai dia ngomong tanya, bagus nggak? Jawabannya apa? Oh bagus banget lo ngomong, padahal aja jeleknya. Nah tapi kalau kita di sini, Anda gabung maksimal 9 juta, all in semua pelatihan mindset, seminar-seminar motivasi, public speaking, skill-skill soft skill itu lifetime. Dan kepake, itu yang paling penting. Kepake semua. Apa yang kita ajarin itu kepake. Betul. Kalau tempat umum kan belum tentu. Belum tentu. Mereka belajar public speaking, setelah selesai, gue mau praktek. Tapi kalau untuk orang-orang baru, gue setuju sama bro ya. Kadang-kadang gagal bangkit lagi itu berat. Ditolak, wah gue itu biasanya direktur nggak pernah ditolak. Lu gila ini bener. Gue ketemu teman gue selama ini ditolak. Akhirnya menyerah di situ tuh masih wajar. Yang gue nggak habis pikir adalah teman-teman gue yang dulu pernah leader, penerima reward. Dan di panggung dia ngomong jangan pernah menyerah. Kalau jatuh bangkit lagi. Begitu sekarang gue datang ada Mufinit baru, dia bilang gue udah kapok deh jalanin bisa. Bisanya cuma di panggung doang, gimana sih? Itu saya jadi berpikir mungkin mereka dulu sukses tuh kebetulan. Iya. Justru ada kesempatan Karena untuk kalau orang yang sukses tuh dia pernah gagal, dia berani bangkit lagi. Nah itu sebabnya kenapa kita berempat masih di bisnis. Iya, kenapa ya kita MLM ya? Karena apa masalah kita? Karena kita nggak pernah menyerah. Gua udah nggak bisa melihat ada bisnis untuk gua loh ya pribadi ya, yang lebih bagus daripada network marketing. Gua setuju tuh. That's all. Gua setuju. Apalagi kalau kita udah pernah bisnis sendiri. Saya dulu kan cuman ngomong ya bisnis sendiri. Begitu saya coba bisnis sendiri dan bangkrut. Waduh, dan ribetnya minta ampun, saya makin menghargai Itu dia. bisnis Makanya begitu kita sudah pernah nyemplung di dunia corporate normal sama network marketing. Aduh. Iya, betul. Itu setuju Pak, setuju sekali Pak. Gua begitu suruh pegang corporate langsung 160 tensi gua. Betul. Setuju. Iya. Untuk gua sendiri yang suka kerja, memang duit sih. Karena aku lihat scale up-nya gila loh. Aku waktu di arsitek kan gini, sekali lagi ya, karena ini pengalaman pribadi ya, gue serius, cuman jalanin 3 jaman sehari. Ya pokoknya jam 6 ke atas sampai jam 9 gue jalanin serius every day selama only 1 year. Oke lah, waktu itu 2,5 tahun lah ya. Akhirnya gue tutup arsiteknya, gue full time. Tapi setelah 2,5 tahun itu, gue jalanin part time. Hasilnya kalau gue cari lewat arsitek, konvensional arsitek,
di mana gue udah overload. Di posisi gue udah overload loh. Dengan kondisi kayak gitu. Butuh 16 tahun. Hasil 2,5 tahun network marketing part time. Itu setara dengan 16 tahun gue kerja. Eksponensial. Nah artinya apa? Kalau dari sisi duit itu kenceng banget bro. Betul. Kenceng banget. Tapi memang kita nggak boleh punya mindset cepet kaya dalam tanda kutip. Gua nggak kerja kaya dulu datangnya. Enggak. Karena saya berikan yang memang dibutuhkan oleh bisnis ini gitu loh. Makanya 3 tahun minimal 100 juta per bulan ya, bukan 3 bulan. Betul, itu Paling kerja 3 hari. sesuai ketentuan. Kerja sesuai kodratnya bisnis ini gitu. Nah itu baru menghasilkan. Kalau under kayak contoh lah nge-gym. Ya pokoknya gue pengennya gede ini kayak Thor gitu, kayak ini segala macam. Tapi seminggu sekali juga belum tentu. Mau sampai tua juga gak bisa. Itu ada minimum trainingnya itu seminggu 4 kali gitu loh. Konsisten, gak bisa gitu loh. Ya. Betul. Jadi kalau dari sisi uang dahsyat banget. Uang udah pasti. Jadi buat teman-teman yang saya nggak tahu ya teman-teman punya pengalaman bisnis atau enggak ya, buka usaha sendiri. Kalau kami udah pernah buka usaha sendiri, cepet banget bangkrut. Iya, cepet banget bangkrutnya. Dan pusingnya. Ya, pusing banget. Katanya kalau bisnis paling enak cepet kaya itu buka bank pak. Pakai linggis. Oke, linggis. Ada satu buku dari siapa Primbon Oh, Pak Helmi Helmi Yahya Yahya. kan? Dan dia di sana juga tulis dari 100 perusahaan baru yang didirikan, paling sisa 10% yang benar-benar survive ya setelah 5 tahun. Dan itu persis seperti yang dikatakan Robert Kiyosaki. 100 sisa 1 katanya yang survive. setelah 10 tahun. Ya, jadi memang tidak mudah membangun bisnis di Ya, luar sana gitu. Kalau di presentasi kita di Movinit kalau teman-teman lihat itu kan buka bisnis kan macam-macam ide, manajemen segala macam. Nah, yang repot itu kalau di dunia corporate biasa di luar network itu ada faktor X itu yang nggak jelas, nggak bisa dijelasin. Iya, kita juga Kalau di kita faktor X-nya itu bisa dijelasin, ditolak, dah cuman itu aja. Angka banyak pasti ada yang terima, dah cuman itu. Cuman rela ditolak aja, ikhlas ditolak, lakukan dalam jumlah yang banyak. Dan terus konsultasi ya di mentoring oleh tim bisnis Anda, udah aman aja. Ya, jadi sebenarnya saya paling suka itu bisnis yang di mentoring oleh orang yang berpengalaman. Makanya dulu ingat ya kita waktu dulu belajar digital marketing belum selesai. Kau terlalu cepat menyerah. Tahun 2010 loh kita belajar digital marketing itu kita jangan diulang-ulang. Ya kita pilih ya workshop yang dijanjikan boleh mentoring. Jadi kita 3 hari ya ikut workshop itu, selesainya kita boleh mentoring tiap minggu ketemu, boleh nanya apa aja. Wah ini keren nih. Kalau kita boleh mentoring oleh orang yang dimentoring oleh orang yang berhasil, nggak mungkin kita gagal kalau kita mau ya belajar ya. Nah di Movinit itu kita siapkan. Jadi teman-teman nggak mungkin gagal kalau Anda rendah hati mau belajar. Jadi yang bisa Anda dapatkan dari bisnis ini dari kacamata saya ya. Selain uang udah kita nggak usah bahas lah. Karena kan bisnis kan ujung-ujungnya uang. Kacamata, kan dari kacamata katanya. Ya juga sih. Oke. Nah jadi selain itu yang paling saya rasakan adalah pengembangan diri. Yang balik lagi ke saya kan introvert kan. Yang akhirnya bisa beberapa orang mengira saya itu kalau mereka lihat saya bicara di atas panggung mereka pikir saya itu ekstrovert. Saya bilang enggak. Kalau yang di panggung itu adalah hanya untuk kepentingan kerja. Di panggung itu adalah alter egonya. Ya, itu hanya kepentingan kerja, itu Sadrok settingan, namanya. ya, settingan semuanya drama. Nanti setelah balik lagi ya dia introvert. Nah, tapi bisa bikin sampai seperti itu ya karena pengembangan diri yang saya dapatkan di bisnis ini. Dulu saya masih ingat loh, lu jadi MC gemetaran kan? Oh gemetaran di depan 5-10 orang. Tapi karena kamu mau belajar dalam waktu 9 bulan kemudian kamu sudah jadi MC di atas panggung di depan ribuan orang. Ya. Nah jadi pengembangan diri yang paling saya rasakan yang belum tentu bisa didapatkan di bisnis lain. Kalau bisnis lain duit ya udah pasti dapat dong. Tapi pengembangan diri belum tentu. Penghargaan belum tentu. Nah di bisnis ini Anda bisa dapatkan di Movinit. Belajar leadership udah pasti. Karena kan Anda di-push untuk build network kan, bangun jaringan kan. Kalau Anda nggak punya leadership, Anda nggak mampu membangun jaringan ini. Nah skill leadership juga dibutuhkan sebenarnya di bisnis lain. Ya, aduh saya malas lah belajar tentang leadership. Ya kalau malas belajar leadership, Anda jangan bermimpi jadi pengusaha. Kenapa? Yes.
Karena di tempat lain kamu harus memimpin. Mimpin apa ya? Tim kamu, staff kamu, semuanya. Itu butuh leadership. Nah justru di Movinit Anda udah belajar di sini. Dan di mentoring lagi, itu yang paling penting. Nah di tempat lain ada mentor, Anda harus bayar. Per sesi itu bayar berapa belas juta, Mahal. puluhan juta, ada bahkan sampai ratusan juta. Tergantung lu minta siapa yang coach Anda kan. Nah di bisnis ini free. Ya. Dan yang ngajarin Anda itu adalah orang-orang yang memang udah punya pengalaman di industri ini, praktisi. Kita pernah pakai 3 konsultan branding. Yang paling murah di antara 3 itu masih 275 juta for 6 month. Ya, makanya. So, bisnis ini saya bilang ya orang bilang benar sih, keindahan yang tersamar. Kita tidak tahu indahnya itu seperti apa sampai benar-benar Anda terlibat terjun di dalam. 1 bulan, 2 bulan Anda serius saja bangun bisnis ini. Ikuti sistem, Anda udah tahu bahwa endingnya itu, wah ternyata seperti ini ya MLM ya. Enggak seperti yang saya bayangkan selama ini ya. Yang selama ini mungkin orang luar pikir ya hanya jualan doang. Tapi setelah Anda masuk di dalam, ikutin program pendidikan dari Core Academy, CLP, Anda dengarkan, Anda ikutin semua training-trainingnya, Anda akan melihat industri network marketing yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih. Iya ya, ngomongnya nggak pakai napas ya. Iya. Ya. Gulanya udah habis. Oke. Jadi Itu sih yang saya dapatkan. Usap. Ya, sudah. Bentar dong. Habis gini saya cari protein. nah kalau satu lagi yang gua dapat yang ini paling sangat amat berharga dengan kecepatan scale up seperti itu. Scale up yang cepat tadi duitnya ya, kita bilang duitnya cepat. Itu korelasinya sama waktu. Aku bersyukur banget ketemu jaringan di timing tersebut. Ya. Kalau enggak mungkin loh ya, aku akan menyesal kedua kali ketika papaku enggak ada. Karena ketika mamah saya enggak ada, itu di posisi saya belum apa-apa. Bahkan kapok sama network marketing tadi. Di posisi saya ampun-ampun enggak mau jalan lagi. Tapi saya kehilangan mama saya. Wah itu nyeselnya setengah mati. Makanya ketika itu kan ada dendam kan. belum penutupan. Tapi biasanya Andy Iya. ada lagu sedih loh Pak. Nah, ini kita nggak mau sedih-sedih. Cuman maksudnya nggak asik ah. Padahal lagu Titanic udah. Nah, jadi gara-gara kecepatan seperti itu, makanya kan kita tuh kan berlomba waktu, Pak. Kalahnya kita itu adalah sama waktu. Kalau tidak pernah direncanakan, ujuk-ujuk kita datang saat yang kayak gitu itu. Nah, itu gawat. Ya, makanya yang bro suka bilang, peluang baru tampak jelas. Peluang kalau tampak sudah jelas ketika hilang. peluang Jangan itu sampai menyesal. Oke. Kita selalu bilang kan, sebenarnya modal di bisnis ini bukan 9 juta join platinum, tapi impian. Kenapa sih kita sering sebut Apa seperti itu impian? Yang namanya impian itu bukan mimpi siang bolong, tapi itu adalah sebuah keinginan yang sangat dalam dari diri kita akan satu hal yang membuat kita mau lakukan apapun juga asalkan halal untuk mendapatkannya. Dan tidak ada tawar-menawar, harus terwujud. Nah itu yang namanya impian ya, hasrat yang membakar ya. Apa? Bergejolak. Pokoknya harus diwujudkan. Ya, itu ilustrasi yang paling tepat menurut saya. Saya pernah dengar di sebuah seminar yang itu loh, yang bapak ya, anak nanya ke bapaknya, gimana caranya sukses? Nah, bapaknya kan udah sukses. Bapaknya bawa anaknya ke kolam renang, benamkan kepalanya dalam air, lalu anaknya mau naik ke atas nggak bisa, beberapa detik kemudian baru dilepaskan, anaknya muncul dengan napas tersengal-sengal, marah-marah. Saya tanya mau sukses kok kepala saya dibenamkan. Lalu bapaknya tanya ke anaknya, waktu kepalamu dalam air apa yang paling kamu inginkan? Ya anaknya bilang ya saya pengen saya pengen napas, udara. Nah bapaknya bilang kalau kamu menginginkan udara seperti kamu menginginkan nafas. Kamu menginginkan apa tadi ya? Jika kamu menginginkan kesuksesan, sesuatu seperti kamu menginginkan udara saat kepalamu dalam air, nah itu kesuksesan. Artinya nggak ada tawar-menawar ya kan? Jadi kalau misalnya kita ditanya apa impianmu, saya pengen beli mobil misalnya mobil Toyota Alphard misalnya impiannya.
Kalau nggak dapet gimana? Ya kalau nggak dapet Toyota Avanza juga nggak apa-apa. Nah, itu bukan impian. Masih bisa ditawar-tawar. Itu namanya keinginan. Modal di bisnis ini adalah impian. Nah, mengapa? Karena ada dua alasan. Pertama, modalnya kecil tuh tadi. Karena modal kecil ya, modal nggak bisa memotivasi. Ya, lain halnya kalau modalnya itu mesti jualan rumah, jual mobil, ratusan juta, miliaran. Kita nggak akan mudah menyerah. Tapi karena modalnya cuma 2 juta, paling juga 10 juta, beli produk itu pun dibayar lunas. Banyak orang berhenti di tengah jalan. Nah, tapi ya kalau kita punya impian, kita mau sukses di bisnis Movinit, ada impian yang kita mau wujudkan. Nah, ini yang membuat kita fight dengan all out. Yang kedua, nggak punya bos. Coba kalau kita kerja di kantor, kita nggak mungkin santai-santai. Boros-boros, bisa dipecat. Nah, di bisnis Movinit sayangnya nggak ada bos. Ini bisnis kita sendiri. Jadi satu-satunya jalan yang membuat kita konsisten adalah impian kita. Kita mau dapat apa sih di bisnis Movinit? Nah, keberanian untuk bermimpi ini penting sekali. Nah, ini yang kita ajarkan. Dan impian itu nggak harus berupa materi juga kan. Nah, betul. Jadi kayak kalau misalnya saya dulu, saya benar-benar pesimis. Tidak berupa materi, tapi bisa diterjemahkan as a materi. Yes, nominalnya, angkanya. Karena kan kalau kita bikin dream juga kan mesti smart kan, spesifik, measurable. Dan ada emosionalnya kan. Saya kan nggak berani bermimpi karena produk dari budaya. Ya, mimpi jangan tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit dan lain sebagainya. Tapi begitu sering datang pertemuan dan lain sebagainya, mulai belajar untuk bermimpi. Tapi impian saya yang benar-benar ngegerakin saya waktu itu adalah bukan soal materi seperti tadi, tapi lebih kepada lu kalau miskin, lu gak akan dihargain orang. Gitu. Jadi menghindari kemiskinan. Menghindari kemiskinan. Jadi saya itu bukan orang yang mengejar kesenangan, tapi tipikal menghindari kesakitan. Gitu. Dan saya udah cukup tuh hidup bertahun-tahun tinggal di rumah orang, dan kalau tinggal di rumah orang kan semua salah banget. Ya, bangun pagi salah, bangun siang salah, nggak bangun-bangun salah juga gitu kan. Jadi salah semua lah begitu. Nah, jadi otomatis seperti yang Pak Edo ingatkan, otomatis dia akan berbentuk rumah sendiri impiannya, dan dia akan berbentuk punya mobil sendiri, dia akan berbentuk gue udah bisa ngasih uang ke orang lain gitu. Tapi ini semua adalah tools untuk sebetulnya my reason adalah gue udah capek lo dihina orang gitu. Nah, jadi dream bisa bentuknya macam-macam, makanya dream bisa jadi bukan saat ini Anda langsung ketemu, tapi memang pencarian juga gitu. Seperti itu. Teman-teman mesti tahu, dulu waktu pertama kali aku akhirnya percaya comeback ke network marketing, tahu gak impian gue berapa kalau secara materi? 5 juta. Oh ya udah pernah cerita ya. 5 juta. Gara-gara gue belief-nya adalah lihat orang network marketing peringkatnya tinggi 5 juta. Gini deh teman-teman, kalau uang dan waktu nggak jadi masalah lagi, apa yang Anda paling inginkan? Ya, mungkin Anda kalau uang dan waktu nggak ada masalah lagi saat ini, Anda langsung mau pergi ke developer beli rumah yang Anda inginkan, atau Anda pengen langsung ke travel agent langsung book trip jalan-jalan ke New Zealand, ke Swiss 1 bulan bawa orang yang Anda cintai. Ya mungkin itu. Atau sekolahkan anak ke tempat yang terbaik. Beli mobil impian Anda mungkin. Ya, kalau Anda punya masalah, Anda harus jalankan bisnis ini. Ya. Tapi jangan menunggu Anda punya masalah untuk menjalankan bisnis ini. Gak enak soalnya. Gak enak. Ya. Kepepet tuh gak enak. Ya. Tapi kalau sudah kepepet ya tidak ada pilihan lain. Ya. Mungkin ya kalau Anda disuruh fight di Movinit capek-capek untuk diri Anda sendiri, mungkin Anda nggak mau. Tapi saya yakin Anda pasti mau lakukan itu untuk orang-orang yang Anda cintai. Ya. Untuk anak Anda, kehidupan seperti apa yang Anda pengen berikan untuk anak Anda? Ya mungkin bagi Anda udah nyaman sekarang. Anda udah terbiasa nyaman dalam penderitaan. Tapi apakah Anda rela ikhlas pasangan Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda hidupnya kayak gini gitu loh. Seperti sekarang. Jadi teman-teman, mari kita bangkit berdiri, pegang dada Anda, ya seperti itulah. Ya. Mati lampu. Ini kan podcast. Podcast. Ya, jadi intinya gini teman-teman, fight untuk orang-orang yang Anda cintai. Ya, berjuanglah untuk orang-orang yang Anda cintai. Baiklah, Oke. kita selesai dan kita akan ketemu lagi di next episode. Bye-bye semuanya. Dah.